pemuda itu yang saat ini ya kan itu di usia sekitar masuk dalam usia remaja lah, 16 tahun sampai dengan range-nya itu sekitar 30 tahun. Pemuda itu adalah agen of change atau agen perubahan lah, agen perubahan. Kita bahas agen perubahan. Agen perubahan itu apa sih? Ya kan? Apa yang mau dirubah kan gitu? Iya, betul. Nah, jadi kita ke titik bahwa punya mindset, punya pemikiran kita ini ya calon penerus dari bangsa ini. Kemauan anak-anak sekarang ini yang sangat kurang. Oh, seperti itu Mas. Iya, itu tuh kalau pandangan saya. Kurangnya bagaimana Mas Edi? Ini sangat kurang. Jadi kurang mau memikirkan lingkungan, kurang mau berinteraksi sama lingkungan, kurang mau bagaimana memikirkan ini lingkungan ini seperti apa sampai ke yang lain-lain. Berarti konteksnya di sini kita sebagai seorang pemuda harus mau belajar dengan bersungguh-sungguh. Jadi nggak cuma di sekolah aja. Formalitas, itu hanya formalitas. Berangkat sekolah pulang, berangkat sekolah pulang. Tapi pendidikan nggak hanya di situ. Iya. Ikutinlah kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau misalkan kita lihat di televisi itu banyak tuh yang antar pelajar tawuran, antar geng tawuran, itu kan sudah jelas itu memecah belah bangsa. Ada yang ribut nih antar suku dan ras. Ini kan memecah ini. Sebetulnya kita semua saudara. Kita kan semua saudara nih, satu bangsa. Jadi bagaimana kita mau menjaga kalau kita terlibat di dalamnya? Benar. Hal yang kecil. Kalau ada masalah, duduk bareng. Duduk, selesaikan dengan baik. Konteks perlindungan, ya kan? Jadi perlindungan apa ini? Perlindungan hukum atau seperti apa Mas Edi? Ya, dari perlindungan hukum, dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Mereka pemuda ini wajib sebenarnya mempunyai perlindungan terhadap itu. Yang berbeda. Caranya zaman dulu dengan caranya zaman sekarang kan berbeda. Benar gitu. Sekali ya. Jadi caranya misalkan kayak zaman dulu kalau ada apa-apa itu harus datang langsung, harus gini. Peran aktifnya ya kan? Peran aktifnya kita harus datang. Itu wajib karena kan keterbatasan komunikasi. Kalau sekarang bagaimana peran aktifnya? Peran aktif untuk berkomunikasi dan diskusi dulu itu kita tidak harus bagaimana bisa kita belajar mempunyai pemikiran yang lebih dari yang diharapkan perusahaan tersebut dulu. Pemikiran yang lebih dalam hal apa? Ya dalam hal yang berjalan atau konteksnya ini perusahaan bergerak di bidang apa? Itu satu. Yang kedua, mempunyai pemikiran masukan ke perusahaan itu sangat penting menurut saya. Kenapa sangat penting? Satu, generasi pemuda ini, generasi milenial tadi yang saya sampaikan, generasi milenial, generasi itu yang muda itu, mereka mempunyai kelebihan di bidang inovasi. Mereka lebih bisa berpikir sebenarnya. Mohon maaf, yang bukan meremehkan yang tua, tapi usia-usia begitu, imajinasi dan inovasinya itu lebih berkembang jauh seharusnya. Yang pertama mindsetnya adalah yakin sama punya pemikiran datang untuk bekerja.
Satu. Yang kedua, punya keyakinan bahwa kita datang ke tempat kerja itu untuk ibadah. Iya. Ya kan? Yang ketiga, kita bukan cuma mencari uang. Ya kan? Bukan cuma mencari uang, tapi belajar. Iya. Kalau menurut saya sih, bagaimana dia nggak bisa percaya, bagaimana dia mau berperan aktif kalau dia aja belum bisa percaya sama diri dia. Iya. Nah, jadi menurut saya percaya dulu sama diri sendiri dulu. Dengan kemampuan kita dulu.